Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus pembangunan Masjid Fidelia, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah 187. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِي يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوهم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum, dihalalkan, dibolehkan bagi kalian semua Lailatas Siyami, pada waktu malam di bulan Ramadan, ar-rafathu, mendekati istri-istri kalian. Demikian juga sebaliknya,
Ar-rafath. Kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat yang indah. Simbol dari sebuah keindahan dalam hubungan suami dan istri. Jadi pada malam Ramadan, pada malam-malamnya diperbolehkan suami mendatangi istrinya, istri mendatangi suaminya. Ar-rafatu ila nisaikum. Gambarannya seperti apa? Allah memberikan gambaran, hunna libasul lakum. Mereka itu, kaum perempuan itu, istri-istrimu itu bagaikan pakaian bagimu. Ini yang disebut dengan kalimat yang indah, simbol yang indah dalam hubungan suami istri itu adalah pakaian. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian juga pakaian bagi mereka. Kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama adalah di malam Ramadan diperbolehkan kita untuk menggauli istri. Nah, ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul inilah yang patut kita ketahui. Karena kita tahunya kalau datang bulan Ramadan pokoknya ya puasa. Puasanya itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kita tidak tahu sejarah. Dulu Bapak Ibu sekalian, di awal-awal ketika syariat puasa itu diwajibkan, para sahabat ketika dia berpuasa dari pagi sampai maghrib, kalau sudah berbuka sampai tidur lagi, ini tidak boleh berhubungan suami istri. Tergantung tidurnya. Kalau kita tidurnya kebiasaan jam 12, berarti dari buka sampai jam 12 itu seakan-akan menganggap masih seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau sudah tidur, nah itu tidak boleh. Dulu seperti itu. Dalam sebuah riwayat bahkan dikatakan dulu itu orang berpuasanya hampir 24 jam. Dari pagi dia sahur, kemudian datang waktu maghrib dia berbuka, habis itu tidak ngapa-ngapain. Tidak boleh melakukan apa-apa kecuali hal-hal yang memang halal di situ. Nah, berhubungan suami istri di situ tidak boleh. Sampai kemudian terjadi peristiwa di antara para sahabat. Ada orang Ansor namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini sholat Isya. Lalu setelah sholat Isya dia langsung tidur. Falam yakul walam yashrab. Maka dalam pada itu dia tidak makan, tidak minum, langsung dia tidur. Nah, ketika dia bangun, dia lupa itu malam Ramadan. Dia datangi istrinya, dia gauli istrinya, lalu dia bingung. Begitu datang waktu sahur, kemudian setelah itu subuh, dia mendatangi Rasulullah SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasul, semalam telah terjadi pada saya berhubungan dengan istri saya. Lalu turun ayat ini. Apa yang bisa kita ambil maknanya dari peristiwa ini? Yang pertama, para sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, begitu diperintahkan oleh Allah, apa saja perintahnya langsung dilaksanakan. Ini untuk menunjukkan betapa taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang Islam, dia itu betul-betul tunduk patuh hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya begitu. Perintah Allah, perintah Rasul itu mengalahkan segala-galanya. Maka mereka rela berpuasa itu sampai hampir 24 jam. Lalu terjadi peristiwa ini. Peristiwa yang sama malam itu juga dialami oleh Umar bin Khattab. Jadi bukan hanya satu orang. Ini sekaligus menunjukkan apa kepada kita? Menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya dia tidak akan mampu untuk menahan hasrat lahiriahnya. Tidak akan mampu. Oleh sebab itu, ayat ini kemudian turun. Uhilla lakum lailatas siyam. Rasul kemudian menjawab dengan ayat ini. Karena pada saat mereka datang itu, langsung ayat ini turun. Ketika Rasul belum menjawab, Rasul belum bisa menjawab, begitu datang itu langsung datang malaikat Jibril.
langsung menurunkan ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Diperbolehkan pada malam Ramadan itu engkau mempergauli istrimu. Demikian juga sebaliknya. Kalau begitu nanti sudah jelas. Kalau begitu ada batasan di dalam berpuasa. Batasan berpuasa itu nanti adalah dari pagi sampai maghrib. Sebelumnya tidak. Jadi sebelumnya itu sulit. Jadi kehidupan Rasul bersama para sahabat itu sulit karena memang belum ada batasannya. Yang kedua yang menarik adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Di dalam hubungan suami istri harus terjadi hubungan timbal balik, harus sepadan. Harus sama-sama. Nah, di situ. Harus sama-sama. Tidak boleh yang satu melampaui yang lainnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Kenapa? Karena ini nanti juga terjadi di hal-hal yang lain. Dalam hubungan yang lain antara suami dan istri itu harus saling menjaga keseimbangan. Maka kalimat yang digunakan oleh Allah di sini, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kaum perempuan itu adalah pakaian bagi laki-laki, laki-laki juga pakaian bagi perempuan. Maka ini gambaran yang paling hebat dari Al-Quran. Bagaimana seorang laki-laki harus mempergauli istrinya lahir maupun batin. Nah, di situ. Demikian juga dengan sebaliknya. Maka setelah ayat ini Allah menyatakan, alimallah, Allah mengetahui annakum kuntum tahtanuna, bahwa selama ini sejak diwajibkan pertama kali berpuasa, kuntum tahtanuna, kalian semua ini menahan diri, anfusakum, menahan diri kalian. Untuk apa? Untuk tidak jatuh pada perbuatan yang melanggar puasa. Perbuatan yang melanggar puasa yang paling berat adalah hubungan suami istri. Kalau ada orang muslim di bulan Ramadan siang-siang berhubungan suami istri, itu yang halal aslinya. Tapi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Maka apa kafarahnya? Apa dendanya? Sehari dia melakukan itu, sekali dia melakukan, kafarahnya itu, dendanya itu, dia harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau 60 hari ini nanti di tengahnya terputus satu, dia harus ulang lagi dari yang pertama. Kenapa? Ini ketentuan dari Allah. Itu artinya bahwa kita berpuasa Ramadan 1 hari itu kebaikannya luar biasa. Kebaikannya luar biasa, nggak bisa kita hitung kebaikannya itu. Karena kalau kita melakukan pelanggaran sekali dan pelanggarannya itu berkaitan dengan hubungan suami istri, kita harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Kita juga harus memberi fidyah kepada kaum fakir miskin 60 kali dalam setiap hari itu, bersamaan dengan kita membayar fidyah. Apa artinya ini? Ternyata hubungan kita dalam kaitannya dengan berpuasa itu yang pertama hubungan dengan Allah, yang kedua hubungan dengan manusia. Nah, di sini. Jadi ternyata disitulah rahasia kenapa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Fataba alaikum. Karena tadi telah terjadi perbuatan yang seperti itu, ternyata perbuatan seperti itu membawa hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya menjadi jelas. Ternyata puasa itu tidak 24 jam. Maka Allah menyatakan fataba alaikum, maka atas perbuatan itu bertaubatlah kalian semuanya. Jadi itu diampuni oleh Allah. Fataba alaikum, Allah menerima taubat kalian. Kan orang yang berbuat tadi yaitu Qais bin Silmah dan juga Umar bin Khattab kan menyesal. Ya Allah, saya ini nyesel dia. Lalu dia bertaubat di hadapan Rasul. Ya Allah, saya bertaubat ini. Jadi itu hebatnya para sahabat. Kalau dia melakukan perbuatan yang melanggar dari ketentuan Allah, dia langsung bertaubat.
fataba alaikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah menerima tobat kalian. Fataba alaikum. Karena aslinya kesalahannya tidak besar. Kenapa tidak besar? Justru dengan peristiwa seperti itu ternyata ada hikmah. Menjadi jelas bahwa puasa Ramadan seperti yang kita lakukan dari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari di situ. Jadi ternyata peristiwa yang terjadi di antara kita, gitu, walaupun dia peristiwanya itu oleh kita lihat sebagai sesuatu yang buruk, tapi ada hikmahnya. Maka jangan pernah menyangka bahwa ketika kita sakit itu Allah sedang menghinakan kita, tidak. Tapi justru dengan keadaan seperti itu sebenarnya Allah punya cara sendiri untuk mengampuni dosa-dosa kita. Banyak hal yang tidak kita ketahui. Yang lebih mengetahui diri kita itu bukan kita, tapi ternyata yang lebih mengetahui tentang diri kita itu adalah Allah, pencipta kita. Oleh sebab itu semua yang ditetapkan oleh Allah itu pasti benarnya, pasti berkesesuaian dengan fitrah kita sebagai manusia. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan kalian semua. Fal'ana, maka sejak saat ini, sejak ayat ini kemudian diturunkan kepada Rasulullah, basyiruhunna, campurilah istri-istrimu pada malam Ramadan, diperbolehkan di situ. Maka di sini jelas banget, fal'ana, maka sejak saat ini basyiruhunna. Nah pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menyuruh kepada kaum muslimin untuk puasa dari sejak subuh sampai terbenam matahari? Di situ ada hikmah. Hikmahnya itu adalah Allah pengen melihat ketaatan kita kepada Allah itu sejauh mana. Ada orang yang taat tapi ngerundel, nah di situ. Ada orang yang taat betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang taat tapinya banyak, nah di situ. Yang terbagus yang mana? Yang betul-betul sami'na wa ata'na, ngikutin, lalu kemudian dia berada di situ dalam ketaatan itu. Karena orang yang seperti ini pahalanya dia penuh nanti. Maka di sini dikatakan fal'ana basyiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Semua hal-hal yang halal lakukan pada malam Ramadan. Selain mencampuri istri, itu yang lain juga boleh. Nah di situ. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Jadi artinya siang Ramadan dengan malam Ramadan itu berbeda. Hukumnya berbeda. Ketetapan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu. Lalu ayat ini mengikuti, dan makan-makanlah kalian semua pada malam-malam itu, washrabu, dan juga minum-minumlah kalian semua pada malam-malam Ramadan itu, hatta yatabayyana, sampai kemudian jelas, lakum, bagi kalian semua. Apa yang jelas? Al khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang jelas itu, ini juga bahasa simbol. Yang jelas itu adalah benang putih. Yang jelas itu, hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, al-khayt. Karena itu orang yang menimpal benang itu disebut dengan penjahit, khayyat. Al-khaytul abyadu, benang putih, minal khaytil aswadi, dari benang hitam, minal fajar, yaitu datangnya fajar shadiq, fajar yang muncul pada waktu subuh. Allah menggunakan kalimat benang. Kenapa? Kalau malam ada benang hitam, Bu, kita ada di malam-malam, nggak kelihatan oleh mata kita. Begitu nanti datang fajar shadiq, mulai datang fajar shadiq, ini mulai kelihatan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa malam itu bertingkat. Apanya yang bertingkat? Tingkat kerekatan gelapnya.
Bapak Ibu bisa lihat dari mulai maghrib, kayaknya belum begitu gelap. Terus Isya, terus mulai gelap. Terus sampai jam 9 sudah gelap. Sebenarnya puncak gelapnya nanti di mana? Begitu kita sampai di jam 3, sangat gelap. Gelap sekali. Karena itu malam itu ada zat yang disebut dengan zat indorlin. Zat indorlin itu zat yang membuat saraf di kepala kita menjadi tenang. Maka kalau sudah datang waktu ngantuk, ya tidurlah. Kenapa? Karena memang malam itu ada zat indorlin yang membuat kita itu gampang ngantuk. Karena ngantuk itu bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai gelapnya itu jam 3. Nanti begitu setelah jam 3 nanti pudar dia mulai. Dia pelan nanti mulai agak terang. Ini sudah mulai agak terang. Begitu nanti habis kita pengajian lebih terang lagi. Dan itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sedemikian halusnya. Sekaligus isyarat kepada kita semua, kalau melakukan apa-apa yang terbagus itu adalah yang halus, yang orang tidak mengetahuinya tapi tiba-tiba sudah selesai oleh kita. Maka pada ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita semua, memberikan gambaran kepada kita, makanlah pada waktu malam Ramadan, tapi siangnya jangan, karena Allah sedang mewajibkan kepada kita untuk berpuasa pada waktu siangnya itu. Summa atimmus syiyama ilal lail. Kalau sudah berpuasa di pagi hari, niatnya malam hari, maka sempurnakan itu sampai waktu maghrib. Allah menggunakan kalimat al-lail untuk membedakan apa? Untuk membedakan permulaan kita berpuasa dari pagi. Sehingga kalimat yang digunakan di sini adalah ilal lail. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri-istri kalian sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid. Nah, ini perintah yang lain lagi. Tapi masih ada kaitannya dengan perintah yang tadi yang pertama. Perintah yang pertama tadi, kita diperbolehkan untuk mencampuri istri-istri kita. Demikian juga sebaliknya. Pada malam Ramadan. Tapi kalau di Ramadan itu kita nanti sudah berniat untuk beriktikaf, kita juga harus bisa melihat ke sejarah. Di sini pentingnya kita membaca tafsir. Kita tahunya iktikaf bagaimana? Nah, di situ kita segala sesuatu itu harus kembali kepada Rasul. Jadi kalau kita puasa Ramadan, dulu Rasul bagaimana puasanya? Dulu Rasul bersama sahabat itu hampir 24 jam. Malam-malamnya mereka sulit di awal-awalnya, sampai ada ketentuan ini, sehingga kita ini mudah. Jadi orang-orang yang masuk agama Islam setelah masa sahabat itu sudah lebih mudah dibandingkan dengan masa Rasul. Di situ. Demikian juga dengan iktikaf. Kalau dulu yang namanya iktikaf itu Rasul tidak pernah beriktikaf kurang dari 3 hari 3 malam. Sehingga Rasul harus minta izin kepada istri-istrinya bahwa beliau beriktikaf. Gitu. Terus dalam perkembangannya nanti ada peristiwa lagi di situ. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa tingkatan Rasul dengan tingkatan sahabat dengan kita itu beda. Lalu terjadi nanti Umar pernah bernazar, ya Rasulullah, saya bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram 1 hari 1 malam. Lalu Rasul membolehkan. Dari situlah nanti muncul hukum iktikaf itu boleh 1 hari 1 malam. Lalu bagaimana kalau cuma kita iktikaf di sini pada waktu tertentu? Kita ada pengajian, kita niatin iktikaf. Ya Allah, saya niat iktikaf. Kita hanya sebentar ada di masjid ini, kita rapat 1 jam, 2 jam, kita niatin iktikaf. Apakah boleh? Semuanya boleh. Lalu ulama membuat. Kenapa itu dibolehkan oleh para ulama? Mendasarkan pada definisi secara bahasanya. Apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid.
Siapa yang berdiam diri di masjid, dalam mazhab Syafi'i disebut lahdotan, sesaat saja. Bisa mungkin cuma 15 menit, bisa mungkin cuma 30 menit. Kalau dia niati iktikaf, dia dapat pahala iktikaf. Nah, di sini, maka iktikaf itu kemudian menjadi bertingkat-tingkat. Kalau kita ingin mengikuti iktikaf yang sempurna sesuai dengan sunnah Rasul, berarti harus 3 hari 3 malam. Dan dalam konteks itulah, dalam ketika orang sudah niat beriktikaf, tidak boleh dia kemudian mendatangi istrinya lalu mencampuri istrinya di situ, menjadi batal iktikafnya. Jadi dalam iktikaf yang membatalkan yang paling utama adalah mencampuri istri. Nah, maka tadi kalau orang berniat beriktikaf itu dia harus izin dulu, ngomong dulu kepada yang di rumah, karena nggak tahu-tahu ternyata bapaknya udah beriktikaf ini, yang di rumah punya keperluan. Nah, di situ ini yang tidak boleh. Maka siapkan segala sesuatunya supaya baik, sehingga ibadah kita itu juga terlaksana dengan baik. Maka sekarang udah mudah bagi kita malam Ramadan dari habis Isya sampai habis subuh kita niati iktikaf. Nah, sudah. Kita di pengajian seperti ini ya iktikaf boleh. Nah, di situ. Ini yang memudahkan kita. Tetapi kalau ingin mengikuti sunnah Rasul yang sesungguhnya, harus iktikafnya 3 hari 3 malam. Nah, di situ. Oh, saya pengikut Rasulullah, saya pokoknya pengikut Rasulullah. Ya udah, kalau iktikaf seperti iktikafnya Rasul, jangan iktikaf yang lain-lain. Nah, di situ kalau menyatakan dirinya itu sebagai pengikut Rasulullah yang sejati, yang semuanya pengen persis seperti Rasul. Kalau sholat malam juga jangan cuman 8 rakaat setengah jam selesai, jangan. 8 rakaat, 11 rakaat sholat malam itu dari mulai jam 12 sampai jam 3. Nah, gitu. Yang dibaca itu surah Al-Baqarah, surat yang pertama. Nah, ini kira-kira kuat nggak kita? Nah, di situ. Disitulah beda. Situlah beda kualitas bagaimana Rasulullah beribadah dan juga kita beribadah. Tetapi itu yang pribadi, yang tidak banyak ditunjukkan oleh Rasul. Tapi yang pribadi, ketika Rasul sholat ya normal, seperti kita sholat. Kalau Rasul puasa ya Rasul puasa. Tapi dilihat oleh orang lain, Rasul itu kelihatannya setiap hari puasa, karena setiap sahabat bertanya dia lagi puasa. Nah, di situ. Ini bedanya dengan kita. Jadi memang Rasul itu cocok untuk menjadi uswatun hasanah. Tilka hududullah. Aturan-aturan yang seperti ini merupakan ketetapan yang berasal dari Allah. Hudud, inilah ketentuan Allah. Kalau hududnya ini dilampaui, dilanggar, dia ada dendanya. Karena kita sudah masuk dalam ibadah. Maka kalau orang sudah niat berpuasa dari pagi, apalagi puasanya adalah puasa Ramadan, dia tidak boleh membatalkannya kecuali alasannya syar'i. Alasan syar'i itu kita dalam kesulitan, kita sakit, kita dalam bepergian, nah itu baru boleh. Tapi kalau tidak ada alasan apapun, ini tidak diperbolehkan. Tilka hududullah, itulah ketentuan Allah. Fala taqrabuha, jangan mendekati. Kalau kita sedang beribadah, jangan mendekati kepada hal-hal yang bisa melanggar dari ketaatan kita kepada Allah. Fala taqrabuha. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu ayatihi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya. Jadi dalam puasa itu ada kebesaran Allah. Kebesaran Allah apa? Orang yang banyak berpuasa dia lebih sehat daripada orang yang tidak berpuasa. Orang yang banyak berpuasa doa-doanya lebih mustajab daripada yang tidak berpuasa. Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang hebat itu dasarnya pasti dia berpuasa. Bapak Ibu bisa lihat Habibie, bisa lihat Prof. Nasaruddin Umar, bisa lihat pokoknya orang-orang yang hebat-hebat. Dasarnya pasti puasa Senin Kemis. Karena dengan puasa itu mereka bisa menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih intens. Pada saat orang yang lain tidak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang berpuasa akan mendapatkan, ya Allah, rahmat Allah itu luar biasa. Makanan itu bukan sesuatu yang membuat dia betul-betul tertarik, dia tidak. Karena yang dilihat adalah Allah. Tapi kalau kita nggak berpuasa, ada makanan, waduh, kita rebutan. Ini untuk menunjukkan betapa antara orang berpuasa dan tidak berpuasa itu berbeda, keserakahannya itu berbeda. Orang yang berpuasa selalu bisa nahan, apa saja dia bisa nahan. Tapi orang yang tidak berpuasa tidak bisa nahan. Maka kalau sering tidak puasa tidak bisa nahan. Lihat makanan, apalagi gitu. Apalagi sudah lama itu makanannya itu nggak makan. Nah ini beda antara orang puasa dengan orang yang tidak puasa. Orang yang berpuasa selalu terkendali dalam semua hal. Apa tujuannya? La'allakum yattaqun, supaya kalian menjadi lebih bertakwa. Jadi kalau orang berpuasa, ketakwaannya itu bertingkat. Tapi orang yang tidak berpuasa, normal dia, standar. Nah, di sini bedanya antara orang yang berpuasa nanti dengan orang yang tidak berpuasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini kaitannya juga di sini. Dan janganlah kalian semua memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Apa itu yang batil? Yang menyalahi ketentuan Allah. Maka orang-orang yang tidak beriman itu mereka dalam kebatilan. Mereka menyembah Tuhan, tapi mereka sebenarnya salah mereka. Ini disebut dengan batil, karena Tuhan itu hanya Allah. Mereka puasa, salah dia. Nah, di sini. Maka dalam Al-Quran jelas banget kebenaran itu yang mana? Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu yang berasal dari Tuhanmu. Apa yang difirmankan oleh Tuhanmu, apa yang dibawa oleh nabi-nabinya. Jelas banget kita. Jadi kalau kita menganggap benar, belum tentu kita dalam keadaan benar. Karena kebenaran kita itu kebenaran yang subjektif. Maka kalau kita bersama orang-orang lain, saya udah menganggap benar kok, tapi orang lain mengatakan Bapak salah di situ, gini. Karena perspektifnya berbeda, pandangannya berbeda. Nah, di situ. Maka kebenaran yang sejati itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan di antara kalian saling memakan harta di antara kalian itu dengan cara batil. Kalau orang yang berpuasa, tadi kita sebut, orang yang berpuasa melihat orang kaya segala macamnya, dia nggak bergeming, dia biasa-biasa aja dianggapnya. Nah, di sini watadlu biha ilal hukam, dan kamu menyuap harta itu, menggunakan harta itu untuk menyuap kepada siapa? Kepada para hakim. Ini kalau orang sudah kepada hartanya itu luar biasa, nanti dia akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkannya, termasuk dengan menyuap kepada hakim. Kalau dalam dibuat sedemikian rupa menjadi bermasalah, tapi ketika dia berada di masalah, ketika sudah dibawa ke hakim, maka apa yang terjadi? Dia akan menggunakan segala cara untuk memenangkannya. Nah, di sini yang bahaya. Sudah menggunakan segala cara untuk bisa memenangkan dirinya. Litakulu fariqam min amwalin nas bil itsm, dengan tujuan agar kamu dapat memakan harta sebagian dari manusia dengan cara-cara yang dosa. Jadi ini ada sindikat. Jadi jangan dikira di dunia perhakiman itu tidak ada sindikat, ada. Di semua sisi kejahatan itu ada sindikat. Nah, di situ. Ini yang disebut mereka bersama-sama. Bapak Ibu bisa lihat kalau terjadi pencurian sepeda motor, nanti itu terhubung itu antara satu dengan yang lainnya. Begitu satu dihakimi, maka yang satu menutup. Karena mereka berada dalam satu sindikat. Sindikat itu sayangnya adalah sindikat keburukan. Ini Allah memerintahkan kebalikannya kepada kita. Kalau kita berada dalam sebuah perkumpulan, jadikanlah perkumpulan itu adalah perkumpulan yang baik.
Tandanya apa? Ta'muruna bil ma'ruf, memerintah kepada yang baik-baik, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada yang mungkar. Kalau sebaliknya ini bahaya. Maka di sini kita dilarang setelah yang Allah berbicara mengenai sesuatu yang halal, ini kebalikannya. Sekarang Allah berbicara kepada sesuatu yang haram. Yas'alunaka 'anil ahillah. Lalu setelah itu ini pindah kepada tema yang lain. Mereka bertanya kepada Muhammad 'anil ahillah, tentang bulan sabit. Coba ini, kalau kita sebagai nabi tiba-tiba ditanya oleh para sahabat, ini manfaat daripada bulan sabit itu apa? Mungkin kalau kita akan jawab, apa ya? Semau kita, sepengetahuan kita. Tapi kalau Muhammad sebagai utusannya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sekedar menjawab atau menjawab dengan semaunya. Maka kalau kita ditanya orang dan kita tidak mengetahuinya, lebih baik kita mengatakan nggak tahu, nanti coba saya cek lagi, saya tidak tahu. Jangan merasa malu untuk berkata tidak tahu. Yas'alunaka 'anil ahillah. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi juga tidak tahu, maka Nabi itu sama dengan kita. Innama ana basyarum mitslukum. Saya juga manusia. Yang kalau tidak ada pemberitahuan wahyu dari Allah, saya juga nggak tahu. Nah di situ. Maka pada ayat ini Nabi ketika ditanya tentang bulan sabit, beliau nggak tahu detailnya apa. Lalu datang malaikat Jibril. Kul, katakan Muhammad kepada orang-orang yang bertanya itu, hiya mawaqitun linnas wal hajj, bahwa bulan sabit itu dan bulan perjalanan peredaran bulan secara keseluruhannya mawaqitun linnas, di dalamnya itu ada tanda-tanda yang bisa digunakan oleh manusia dalam kaitannya beribadah kepada Allah. Jadi bulan itu berkaitan dengan ibadah kita. Makanya kalau awal Ramadan selalu dilihat itu bulan, bukan matahari. Jadi Allah menjadikan bulan dan kemudian Allah menjadikan matahari itu bukan sebatas untuk hiasan yang ada di dunia, bukan. Tapi ada fungsi-fungsi dalam kaitannya dengan ibadah kita. Maka dengan adanya bulan sabit, kalau dia bulan sabit berarti ini awal bulan atau dia akhir bulan. Sehingga kita harus menentukan ini bulan apa ini. Oleh sebab itu hitungan dalam agama Islam itu lebih kepada hitungan bulan. Bulan apa ini? Kan selalu begitu. Ini bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Akhir. Begitu akhir bulan kita harus bisa lihat, oh ini tanggal berapa ini. Kenapa? Karena berkaitan dengan awal bulannya. Ketika awal bulan itu kita puasa, misalnya begitu. Kalau begitu datang Ramadan, kita puasa Ramadan. Ini menjadi penting. Maka Nabi mengatakan dalam perjalanan peredaran bulan itu ada waktu-waktu kaitannya dengan ibadah manusia. Wal hajj, dan juga ibadah haji. Jadi dari dulu orang Arab itu menghitungnya berdasarkan bulan, karena itu memang lebih memberikan kepastian dibanding hitungan Masehi, dibanding hitungan berdasarkan matahari. Bapak Ibu bisa lihat itu, kalau matahari, hitungannya matahari nanti ada tahun Kabisat, ya kan? Yang di bulan Februari itu hanya 28, coba di situ. Tapi dalam hitungan bulan tidak, kalau enggak 29 ya 30, kalau 29 30. Nah, di situ dia lebih pasti daripada hitungan matahari. Dan peredaran bulan itu untuk menentukan waktu haji. Kenapa disebut waktu haji? Karena ini adalah ibadah yang mengandung syiar yang terbesar dalam agama kita. Maka kalau kita sudah bisa haji, alhamdulillah. Kita bisa umroh, alhamdulillah. Karena siapapun yang masuk ke dalam Masjidil Haram itu, dia sudah terscan nanti di akhirat. Oh ini pernah masuk ini, ibu ini pernah umroh. Jadi terscan di sini secara otomatis.
sehingga pahala-pahala kita itu menjadi berlipat ganda. Maka menjadi niat dari kita semua untuk selalu bisa umroh, bisa juga haji, bukan karena apa-apa, karena itu memenuhi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, walaisal birru bi an ta'tul buyuta min duhuriha. Dulu, nah ini kita harus tahu sejarah lagi. Kalau orang-orang Quraisy itu melaksanakan umroh, selesai umroh itu mereka akan masuk rumah dari pintu belakang. Coba inilah yang nanti disebut dengan bid'ah yang sesungguhnya, sesuatu yang diada-adakan seakan-akan dianggap bagian dari agama, tapi itu bukan dari agama. Nah, di situ itu yang tidak diperbolehkan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui ayat ini nanti rubahnya mana? Rubahnya ayat berikutnya, waqtul buyuta min abwabiha. Di situ, datangilah rumah-rumah kalian itu kalau selesai melaksanakan umroh, selesai melaksanakan haji dari depan, pintu yang depan, jangan pintu yang belakang. Inilah setan. Jadi dibuat sedemikian rupa seakan-akan menjadi bagian dari agamanya. Maka di sini dikatakan walakinnal birra manittaqo. Itu bukan sebuah kebaikan dalam agama. Tapi kebaikan dalam agama itu adalah segala sesuatu yang ketentuannya ada dalam agama. Nah, ini. Jadi dalam beragama kadang-kadang ada yang diselipkan oleh tradisi. Siapa yang menyelipkan? Biasanya orang-orang yang ada di situ. Nah, ini kita harus bisa melihat sejarah. Maka kalau ada khurafat itu apa? Kepercayaan yang kalau kita cari nggak ada aslinya. Itu khurafat. Tahayul itu adalah sesuatu yang diyakini oleh masyarakat, tapi sebenarnya dia tidak nyata. Dia hanya ada dalam pikiran manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Yang seperti itu tidak berkaitan dengan agama. Bahasa kita pamali. Kalau ada pamali seperti itu, sebenarnya dia berkaitan dengan etika yang ada dalam masyarakat di situ. Tidak berkaitan dengan agama. Tapi kadang kita salah. Kita salahnya itu mengaitkan pamali itu sebagai agama, padahal tidak. Nah, maka di sini dikatakan walakinnal birra manittaqo. Yang disebut dengan kebaikan adalah segala sesuatu yang kita laksanakan didasarkan pada ketakwaan kepada Allah. Apa itu? Allah kemudian menjelaskan, waqtul buyuta min abwabiha. Kalau engkau selesai umroh, selesai haji, mau masuk ke rumah kita, masuklah dari pintu depan supaya orang semuanya tahu. Nah, di situ. Ini pengennya surprise. Nah, di situ tidak diperkenankan hal-hal yang seperti itu. Apalagi sudah lama tidak di rumah. Nah, di situ. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah. Apa itu bertakwa kepada Allah? Ikutin segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung dunia dan akhirat. Maka orang yang sudah berusaha, ya Allah, saya berusaha terus dalam ketaatan kepadamu. Seandainya dia melakukan perbuatan dosa yang kecil, perbuatan dosa yang kecil ini akan dihapus oleh amalan-amalan dia yang istiqomah. Kita yang biasa ada di sini, Ibu, pengajian seperti ini, suatu hari kita berhalangan karena satu dan lain hal, itu akan tetap ditulis oleh malaikat bahwa kita hadir. Kita yang biasa sholat malam juga begitu. Suatu hari karena kita berhalangan, kita tetap ditulis hadir. Ibu-ibu yang berhalangan karena tidak sholat, misalnya berhalangan tidak sholat, lalu mengikuti sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ditulis kebaikan kita. Karena malaikat mengatakan, ini kalau tidak seperti ini, maka dia akan tetap hadir.
Maka walaupun kita absen sekalipun, kita ditulis sebagai orang yang hadir. Inilah hebatnya istiqomah. Karena itu al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Kita sering lihat karomah para wali, tapi sebenarnya istiqomah kita itu jauh lebih hebat daripada karomah wali. Karena karomah itu kan hanya sesuatu yang sekali-kali saja terjadi. Istiqomah itu kebaikan yang terus berlanjut yang kita miliki. Nah, maka dalam agama kita selalu ada hal-hal yang istimewa di situ, yang khusus dalam agama kita. Termasuk misalnya, apakah boleh ketika orang belajar Al-Quran dia dalam keadaan berhalangan? Boleh. Kenapa? Alasannya syar'i. Apakah boleh dia masuk masjid? Boleh. Jadi kalau kita lagi belajar tahsin, lalu kita berhalangan, apakah boleh kita? Boleh. Itu tidak akan terjadi selama-lamanya. Itu hanya terjadi dalam waktu mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Segala sesuatu yang ada alasan yang syar'inya diperbolehkan. Inilah hebatnya agama kita. Jangan salah memahami. Oh, saya ini alasannya nggak bisa karena saya berhalangan, karena di situ. Tidak. Berhalangan pun kalau ada tujuan yang syar'i yang lebih penting daripada halangannya itu, dia diperbolehkan. Nah, di sini hebatnya istiqomah dan hebatnya hukum yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa itu selalu berada dalam keberuntungan. Pokoknya kita bertakwa, kita beruntung. Orang lain mungkin menganggap kita rugi, tapi hitungannya Allah Subhanahu wa taala kita beruntung. Tadi kita udah bicara mengenai ketakwaan, mengenai hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang hal-hal yang sifatnya yang lebih berat. Apa itu? Waqatilu fi sabilillah. Dan berperanglah kalian semua, terutama bagi yang laki-laki, di jalan Allah. Waqatilu fi sabilillah alladzi yuqatilunakum. Dan perangilah, waqatilu, berperanglah kalian fi sabilillah, di jalan Allah, alladzina yuqatilunakum, terhadap orang-orang yang memerangi kalian. Jadi ayat ini adalah ayat yang memerintah kita untuk bersikap agak berbeda dengan orang yang ada syaratnya. Mereka ini adalah orang yang memusuhi kita. Alladzina yuqatilukum ayuqatilunakum. Jadi kita harus bisa memetakan ada orang-orang yang tidak memusuhi kita. Ada orang-orang yang bersikap damai. Tapi ada orang-orang yang memusuhi kita. Nggak kelihatan secara zahir. Tapi kita bisa melihatnya nanti secara detail. Bagaimana dia berhubungan dengan kelompoknya, bagaimana kelompok itu nanti mempengaruhi sedemikian rupa terhadap kegiatan orang-orang mukmin. Nah, di situ. Bagaimana mereka sebenarnya tanpa diketahui oleh yang lain itu berusaha sedemikian rupa untuk menghalang-halangi jalan dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kelihatan dohirnya tidak akan. Tapi kita harus mengetahuinya itu secara detail. Ini ilmunya, ini adalah ilmunya siapa? Kalau dalam tentara nasional itu ada badan apa namanya? BIN atau apa namanya itu? Apa istilahnya Bapak kalau kita? Intelijen. Jadi ini ilmunya adalah ilmu intelijen, bukan ilmu orang biasa. Kalau kita tidak berada dalam perjuangan Allah, kita nggak akan ngerasa. Tapi kalau sudah kita berada dalam perjuangan Allah, kita akan tahu, oh ternyata di Citra Indah ini begini petanya. Kalau kita tidak berada di jalan Allah, kita biasa-biasa saja, kita nggak akan nganggap. Tapi sebenarnya peta itu ada. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang ahli di sini, dan kita ada, seperti itu ada. Ya, maka di sini apa artinya? Umat Islam harus jaga-jaga, harus jaga-jaga, karena tidak seluruhnya manusia itu bersikap damai. Pun demikian, Allah mengatakan,
wala ta'tadu. Berjaga-jaganya itu jangan melampaui batas. Dalam kita bersiap-siap menuju dalam perang itu tidak boleh melampaui batas, harus tetap biasa. Maka di situ ada ilmunya sendiri tadi. Ilmunya itu adalah ilmunya intelijen. Jika orang-orang yang tidak biasa di situ nanti akan cepat-cepat dia, padahal tidak begitu. Ada ilmunya yang harus didalami. Innallaha yuhibbul muqtadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada mereka yang melampaui batas. Jadi dimanapun dalam urusan apapun Allah tidak suka kepada mereka yang melampaui batas. Maka kita harus punya ukuran. Kita harus punya ukuran. Yang terbaik itu adalah yang proporsional. Segala sesuatu yang terbaik itu yang proporsional. Semua terukur oleh kita. Jangan melampaui batas. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Haitsu saqiftumuhum, di mana kalian menemui mereka. Jadi ayat ini harus dihubungkan ayat sebelumnya. Kalau ayat ini berdiri sendiri dipahami oleh orang mukmin bahaya. Teroris termasuk menggunakan ayat ini. Temuilah orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah, lalu bunuhlah mereka. Di sini ayatnya. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Padahal tadi ada syaratnya. Syaratnya yang di atas tadi, kalau mereka jelas-jelas memusuhi kita. Untuk bisa mengatakan kalau jelas-jelas memusuhi kita itu tadi harus ada ilmu tadi. Ilmu yang disepakati oleh intelijen bahwa mereka memusuhi kita. Tapi kalau ilmunya itu hanya pandangan kita, orangnya begini, belum tentu benar. Nah, di situ menjadi penting. Di situ menjadi penting. Kepada orang-orang yang memusuhi seperti itu, memang kita harus memberlakukan hukum yang sama. Nah, di situ. Maka di sini dikatakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan mereka sebagaimana mereka mengusir kita. Nah, kita diusir apa enggak? Nah, di situ pertanyaannya. Kalau kita nggak ada yang ngusir, jangan ngusir orang. Nah, di situ. Ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, agama kita itu sangat kondisional keadaannya. Kalau kita belum pernah ngusir orang, kalau kita belum pernah diusir, ya jangan ngusir. Kalau semuanya damai, ya damai saja. Nah, di situ. Karena hidup secara damai, berdampingan secara damai itu jauh lebih enak. Hidup dalam suatu komunitas yang berbeda-beda yang harmoni itu jauh lebih indah. Karena ada orang yang mengidealkan begini. Idealnya kalau kita semuanya ini adalah semua orang-orang satu agama. Apakah dalam satu agama tidak ada masalah? Ada masalah. Ada perpecahan. Bahkan bisa masalahnya itu lebih besar daripada kalau kita hidup dengan yang lain. Nah, di situ. Maka menjadi penting bagi kita semua untuk memanage. Jadi kata kuncinya adalah memanage segala sesuatu. Nah, di situ. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini kadang-kadang ibu salah memahami. Ibu difitnah oleh orang, "Loh, fitnah lebih kejam loh daripada pembunuhan." Bukan itu yang dimaksud. Nah, di sini. Karena bahasa Indonesianya sudah keburu keluar, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Secara bahasa, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ketika kita difitnah oleh orang, nggak benar kamu ngomongnya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bukan itu yang dimaksud. Fitnah di sini adalah menghalang-halangi orang mukmin untuk bisa beribadah, memusuhi mereka, mengupayakan agar mereka tidak bisa menjalankan syiarnya Allah. Itu jauh lebih asyad, lebih bahaya daripada perangnya itu sendiri. Kenapa? Karena dia ini diupayakan bertahun-tahun di situ. Setannya itu kalau perang itu kan sudah ending. Kalau udah perang itu kita sudah tinggal penentuan, nanti dia yang menang atau kita yang menang. Tapi dia ngerecokin, dia kemudian membuat orang-orang mukmin tidak nyaman di situ, tidak bisa beribadah dengan leluasa dan lain sebagainya. Itu semua itu jauh lebih bahaya daripada perang itu sendiri. Maka ketika dalam sebuah komunitas itu bisa mendirikan masjid itu, Bapak,
Itu rahmatnya Allah itu luar biasa. Udah, kita berada di sini aja, perahu kita itu adalah perahu masjidnya kita. Apa yang dilakukan oleh masjid ini dalam rangka kebaikan, kalau bisa kita berada di dalamnya, itu aja. Insya Allah itulah jalan yang memudahkan kita untuk menjadi husnul khotimah. Itu aja. Karena itu sudah segala-galanya. Maka rahmatnya Allah itu akan berlimpah kepada sebuah komunitas kalau komunitas itu sudah bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, dan kemudian membuat kebaikan bukan hanya kepada yang mukmin, tetapi juga kepada yang lain. Itu sudah segala-galanya. Itulah gambaran kehidupan yang sesungguhnya ada di surga. Kita saling menyayangi, kita saling mensupport, kita saling mendukung, kita saling itu. Itulah bayang-bayang kehidupan di surga yang sebenarnya kita coba upayakan di bumi. Nanti di surga lebih hebat lagi, nggak ada permusuhan, nggak ada kalau ibu melakukan sesuatu saya merasa dengki, saya merasa iri, nggak ada. Nggak ada kalau kita sudah melaksanakan infak, sedekah, kemudian saya ngomongin, saya ngomelin, saya itu nggak ada. Itu hanya ada di dunia karena keterbatasan kita sebagai manusia. Maka yang kita ada sekarang ini adalah bagaimana menjadikan bayang-bayang yang ada di surga itu bisa kita lakukan bersama-sama di bumi. Memang tidak ideal, memang. Tapi cita-cita itu sudah terlaksana dengan adanya masjid yang menjadi tempat ibadah bagi kita semua. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. Ini yang paling dilarang itu adalah jangan memerangi mereka di tempat ibadah, apalagi di masjidil haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali mereka yang mendatangi tempat itu. Kalau mereka sudah mendatangi tempat ibadah kita, nggak ada jalan lain kita untuk mempertahankan ini. Jadi aslinya dalam perang itu kaum muslimin bertahan, mempertahankan dulu diri. Kaum muslimin tidak pernah nyerang. Nah di situ. Maka Bapak Ibu bisa lihat dalam berbagai peristiwa kejadian di mana terjadi konflik antara Islam dan Kristen, kebanyakannya yang nyerang adalah yang Islam dengan agama yang lain. Kebanyakannya itu adalah Islam yang defend. Nah, karena di sini dikatakan hatta yuqatilukum fi, kecuali mereka mendatangi tempat ibadah itu. Nah, di situ kita bertahan di situ. Kita tidak boleh melakukan penyerangan. Nah, ini juga sekaligus sebagai warning kepada kita semua supaya kita mengetahui prinsip-prinsip yang seperti itu. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau mereka sudah berniat untuk membunuh kita di tempat ibadah itu di Masjidil Haram, tidak ada jalan lain. Waqtuluhum, kita harus membunuh mereka. Jadi ayat ini ayat yang kelihatannya keras, tapi sebenarnya kalau orang memahaminya ada syarat-syarat tertentu yang harus kita penuhi. Jadi tidak sekedarnya saja berdasarkan apa yang bisa kita baca dari terjemahan ayatnya. Islam tetap mengutamakan kedamaian, Islam tetap mengutamakan harmoni. Lalu mereka memulai, kita beli. Nah gitu. Kadzalika, begitulah jazaul kafirin, balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Kalau kita berada di situ, kita akan dimenangkan oleh Allah. Karena dengan cara begitu Allah memberikan balasan kepada orang kafir itu di dunia, belum di akhirat. Mereka nanti akan terbunuh. Maka beruntung menjadi orang-orang yang beriman. Selalu dalam keadaan beruntung dia. Yang penting iman dulu, lalu kemudian beramal soleh, lalu kemudian mengetahui hukum-hukum yang seperti ini. Fa inin tahau, tetapi jika mereka berhenti, mereka dulu yang berhenti, kita harus tahu di situ. Fa innallaha ghafurun rahim. Kita juga harus berhenti. Gitu. Kenapa? Karena dalam pemberhentian perang itu ada kalanya nanti ada orang-orang yang masuk Islam. Ada kalanya orang-orang dibuat sadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di situ.
Maka di sini Allah mengatakan, Allah nggak harus mengatakan maka berhentilah kalian, udah otomatis. Kalau mereka memberhentikan perang itu, kaum muslimin juga berhenti. Karena Allah Maha Ghafurun, pengampun, Rahimun, Maha penyayang. Jadi di sini apa artinya? Kaum muslimin itu sebenarnya tetap mengutamakan sifat-sifat yang positifnya. Kita pengampun, kita penyayang. Tapi kalau mereka bermain-main dalam peperangan, yang kita sambut perang itu. Nah, di situ. Inilah sebenarnya ketetapan yang harus ada pada hati kita sebagai orang mukmin. Kita siap. Kita lebih siap kalau perang. Kenapa? Kalau kita mati, kita syahid, mereka mati, sangit. Tahu sangit, Bu? Sangit itu kalau ibu ada ikan lalu dibakar, nah di atasnya api itu sangit itu. Nah di neraka juga begitu nanti mereka. Waqatiluhum, dan bunuhlah mereka hatta la takuna fitnah. Kalau betul-betul peperangan itu terjadi, lakukan peperangan itu sampai tidak terjadi apa? Fitnah. Fitnah di sini apa tadi? Fitnah di sini mereka nggak bisa lagi ngerecokin, mereka nggak bisa lagi menghalangi orang-orang Islam untuk bebas beribadah. Karena sebenarnya dalam beribadah kepada Allah itu harus ada kebebasan. Nah sekarang dalam konteks yang global, ya, semua agama bebas beribadah, tapi aslinya itu dari Islam. Aslinya itu kalau orang sudah menyembah Allah harusnya diberikan kebebasan. Kenapa? Karena bumi ini milik Allah. Karena aturan di dunia ini semuanya aslinya miliknya Allah. Kalau ada manusia yang menghalang-halangi seperti itu, ini kezoliman yang nyata. Karena sesungguhnya ibadah itu harusnya hanya tertuju kepada Allah. Nah sekarang dibuat global, sekarang dibuat umum, sehingga kita harus memberikan kebebasan pada semua agama. Tidak apa-apa. Karena itu aslinya dari prinsip agama Islam. Jadi fitnah di sini bukan fitnah seperti tadi. Fitnah lu, nah di sini bukan fitnah yang itu. Wa yakunad dinu lillah di sini. Dan agama yang bisa ditegakkan di muka bumi ini aslinya agama siapa? Agama Allah. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, bukan agama yang dibuat-buat oleh manusia. Karena manusia ini juga bakal mati yang membuat-buat agama ini. Nanti dia akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada repot-repot seperti itu, nanti kita akhirnya masuk neraka, mendingan ikutin agamanya Allah yang udah jelas. Apa-apa kita pengen yang ori, ya kan? Kalau beli apa-apa, aduh ini nggak ori ini. Nah, sekarang dalam beragama kita milih yang ecek-ecek. Nah, di situ. Sayang di situ. Carilah yang ori, agama yang ori itu di sini. Wa yakunad dinu lillah, agamanya Allah. Fa inin tahu, jika mereka benar-benar berhenti, diulang oleh Allah. Jadi pengulangan dalam Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Maka kalau ibu melakukan pengulangan terhadap segala sesuatu, jangan pengulangan itu sia-sia. Fa inin tahu, jika mereka betul-betul berhenti, fala udwana illa 'alaz zalimin, maka tidak ada lagi permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Mereka yang masih nggak terima, mereka masih dendam. Hanya kepada mereka lah kita harus hati-hati, kepada yang lain tidak. Contoh yang paling konkret di mana ibu? Contoh yang paling konkret adalah ketika Nabi nanti Fathul Makkah. Pada saat pembukaan kota Makkah, Nabi dan para sahabat pernah diusir dari situ. Orang-orang di situ sudah pucat pasi. Ini kita bakal dihabisin oleh Muhammad dan juga para sahabatnya. Karena dulu kita mengusir mereka. Tidak cukup mengusir mereka, kita datangi, kita ngeluruk, bahasa sekarang, bahasanya orang Madura. Kita ngeluruk mereka dari Mekah ke Madinah. Kita perang di tempatnya di Madinah. Kita mengatakan kita yang paling hebat. Tapi ternyata kita kalah. Sekarang kita betul-betul kalah, kita bakal dihabisi. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan, hai orang-orang Quraisy, kalian semuanya bebas pada hari ini, silahkan.
Kalian mau ngikutin agama kalian atau kalian mau masuk agama Islam, silahkan. Tapi saya memberi waktu. Bagi mereka yang ingin masuk agama Islam, maka kalian akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungannya bukan hanya dunia, tapi akhirat. Kalian selamat, kalian akan nanti masuk surga. Tapi bagi kalian yang masih punya rasa dendam, yang masih punya rasa iri, yang masih punya permusuhan terhadap agama Islam, silahkan keluar dari Mekah dalam waktu 3 hari. Ini untuk menunjuk kepada kita apa? Menunjuk kepada kita bahwa seperti itulah yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, melakukan yang terbaik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus begitu. Karena ini ayat-ayat ini adalah ayat-ayat perang, kita harus memahaminya secara proporsional. Jangan berdasarkan ayatnya saja, lalu tidak dihubungkan dengan sebab akibat. Akibatnya apa? Kita nganggap kita yang paling benar, itu juga salah. Kita nganggap semua orang di luar kita kafir, salah. Nah, di situ. Sehingga di dalam bertindak kita akan harus selalu memang berpegangan kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hidayah dan petunjuknya, sehingga kita semua berada terus dalam jalan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.